야, 그거 어디서 났어? 일 안 되나? 뭐하는 거야? 뭐하니? Halo guys, selamat datang di channel Jadul Series, channel yang menceritakan tentang drama dan film jadul. Sebelum kalian menonton videonya, pastikan dulu kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya. Di episode 2 ini kita ditunjukkan scene di mana Hani kaget. Ternyata Baek Seungju satu rumah dengannya. Ya, seperti biasa, meski ketemu Seungju tetap banget kaku kayak es deh. Lalu mereka pun kumpul bersama dan saling mengenalkan keluarga mereka masing-masing dan bercerita satu sama lain. Lalu tiba-tiba datanglah adiknya yang bernama Baek Eunju yang paling kecil. Dan di sana ibunya menyuruh untuk kenalan dengan Hani, namun dia nggak mau dan bilang dia nggak suka orang yang bodoh. Adik emang kakak sama aja ya. Lalu ibunya bilang Hani ini bagus dalam belajar. Enjo yang mendengar itu pun dia menanyakan soal kelas 6 guys, padahal dia sekarang masih kelas 4. Emang beda ya dari yang lain. Hani disuruh untuk menjawab soal itu, namun dia bingung dan gak bisa jawab. Mau gak mau dijawab dengan baik Seungju guys. Aduh, malu-maluin banget sih Hani ini, udah ditolak kakaknya, adiknya pun menolaknya. Lalu ibunya mengarahkan ke kamar. Di sana ibunya Seungju yang mendekor semua kamarnya berwarna pink. Ibunya memberi sepatu untuk Hani dan bilang sejujurnya dia ingin sekali mempunyai anak perempuan, tapi mendapatkan anak laki-laki terus, makanya dia suka dengan Hani. Karena akan ada yang menemani selama di sini. Lalu saat itu datanglah Seungju dan mereka mengobrol berdua. Seungju bilang aturan kamar ini jadi kamar Enjo. Karena ada kalian membuat kamarnya menjadi sempit, harus tidur berdua dengan Enjo, serta menyuruhnya pergi guys. Selain itu, Seungju minta agar anak-anak sekolah gak ada yang tahu kalau mereka tinggal bersama. Ketus banget sih Seungju ini. Dan lagi-lagi Hani membayangkan dia memukul Seungju dengan bantal, sampai terbang, terjungkal ke belakang. Namun itu hanya mimpi ya guys, beda di dunia nyata. Padahal aslinya dia gebuk-gebuk kasurnya sendiri loh. Esok harinya mereka pun makan bersama. Dan lagi-lagi tradisi anak pintar sama anak bodoh beda banget say. Seungju makan dengan roti, sedangkan dia makan dengan nasi di pagi hari. Lalu tiba-tiba saja Hani keselak. Adiknya Enjo pun melihatnya bilang, dia bodoh sama seperti yang aku harapkan. Image-nya Hani langsung jelek dong. Lalu mereka pun berangkat sekolah bersama. Seperti yang kalian tahu, ya Seungju pasti nggak mau bareng karena merasa terganggu di sepanjang jalan. Mereka pasti berdebat terus. Saat mereka lagi berdebat, tiba-tiba saja Seungju melihat ada ajasi-ajasi yang cuma pakai baju seperti jas gitu, tapi nggak pakai celana dalam guys. Feeling Seungju pasti udah nggak enak nih. Mimin juga kelihatnya udah nggak enak. Saat di dalam kelas, tiba-tiba saja datang rombongan grup-grup yang diketuai oleh Jonggu. Seperti biasa, Jonggu pasti bucin banget sama Hani dan bertanya rumahnya di mana sekarang. Dan Jonggu mau mengantarkannya pulang karena Hani tersayang ini, omu. Namun tiba-tiba saja gurunya datang dan Jungri ketahuan dong kalau dia tuh suka mangkas rambut di dalam kelas. Awalnya sih gurunya marah-marah. Namun ujung-ujungnya gurunya Song Sang-yi minta dipotongkan rambut. Dan saat itu tiba-tiba saja kepala sekolah lewat di depan kelas tersebut. Dan melihat kejadian itu membuatnya berteriak gilang-gilang kepala bapak kepala sekolahnya. Ya Allah, anak kelasnya sama gurunya sama aja. Saat jam mau pulang, Hani habis keliling-keliling lihat kelas study hall yang ada Baek Seungju-nya, dan tiba-tiba kebetulan banget dia papasan dengan Seungju. Dan Seungju mengajaknya untuk pulang. Namun bertepatan dengan munculnya Jonggu yang udah membawa tas Hani dan mau mengantarkannya pulang. Saat itu di kereta Jonggu udah seneng-seneng dan udah nemenin. Tiba-tiba saat di pemberhentian kereta pertama, Jonggu ditinggal dong di dalam kereta. Jahat banget emang Hani ini, terlalu bucin. Lalu Hani balik lagi ke sekolah dan berharap Seungju masih nungguin di sekolah.
Padahal Sungju udah pulang dan dia lagi duduk-duduk santuy di rumahnya. Hani yang ditinggal pun ngoceh-ngoceh di jalan. Kalau gitu mending duitnya nggak dipakai buat taksi karena itu duit jajannya. Saat itu Hani lagi perjalanan pulang. Seperti biasa dia tiba-tiba merasa ada yang ganggu dia. Ada orang yang mengikutinya dan bener aja. Orang tersebut menghadangnya guys dan hendak melepaskan pakaiannya. Mau menunjukkan anunya itu loh. Saat itu Hani gerak-gerak nggak jelas, on banget sih. Dan sendalnya pun terlepas dari kakinya dan diambil ajasi-ajasi gila itu. Dan terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Sampai akhirnya berhenti dan dia meminta untuk balikin sepatunya. Tapi dia harus buka mata saat ajasinya membuka bajunya untuk melihatkan anunya kepadanya. Lalu saat hitungan mundur pas banget dong Sungju lewat dan datang menolongkan Hani. Dan si ajasi gila itu pun melarikan diri tapi tetap aja tertangkap. Dan begitulah akhirnya. Lalu dia menemui Hani dan Sungju bilang kenapa dia ngebet banget pengen ngambil sepatu itu. Dan jelas dong Hani pasti jawab, sepatu itu kan pemberian dari ibunya Sungju. Calon mertua. Esok harinya Shin berpindah di kelas. Saat itu Hani sedang ketawa foto yang dia dapat dari ibunya yaitu Sungju waktu kecil. Dan tiba-tiba saja Sungju datang ke kelas yang membuat heboh satu kelas. Dan di sana dia memanggil Hani untuk berbicara di luar. Jelas dong satu kelas semuanya heboh. Dan ternyata seragam olahraga Hani dan Baeksunju tertukar guys. Dan lagi-lagi Hani menyindir kalau Baeksunju kan udah terbiasa dengan pakaian wanita. Lalu menunjukkan foto kecil Sungju. Dan terjadilah kejar-kejaran di antara mereka dan ditonton teman-temannya sekelas. Terutama ditonton oleh Jonggu dan juga Jangmi yang udah ngebet mau misahin mereka. Namun ditahan oleh teman-teman Hani. Daibak emang mereka ini. Lalu balik ke Sungju dan bilang dia bakal balikin foto itu dengan syarat ajarin dia agar dia bisa masuk study hall. Dan lagi-lagi dia mau nunjukin foto Sungju dan mendorongnya ke pohon yang membuat mereka menjadi tatapan. Dan Sungju bilang kalau masuk study hall maka akan digendong. Terus sekarang dia minta untuk diajarin. Namun Hani kekeh kalau yang sebelumnya bisa dibatalin karena sudah nggak ada perasaan sama sekali dengan Sungju. Lalu Sungju ngetes dia dong dengan deketin wajahnya ke Hani. Sebenarnya yang heboh bukan Hani dengan Sungju sih, tetapi yang heboh teman-temannya guys, Jonggu dan Jangmi. Lalu Shin berpindah di rumah. Mereka ingin belajar bersama dan ibunya udah ngesip sih, mereka pasti bakal belajar bersama dan sesuai keinginan ibunya. Sampai-sampai adiknya mau ikut nggak dibolehin. Dan saat belajar ternyata Hani bodoh banget, nggak bisa pelajaran matematika sama sekali. Aduh, mana udah nggak nyambung yang diajarin mantul semua di kepalanya. Ngakak banget. Dan saat itu ayah, ibu, Sungju dan juga ayah Hani nguping pembicaraan mereka. Namun tetap saja Haninya bodoh banget. Adiknya udah greget pengen masuk ke dalam, namun dihadang oleh mereka guys. Aduh, keluarga mereka ini lucu semua ya. Dan Shin berpindah di sekolah. Di sana Hani mata panda yang membuat teman-temannya khawatir, terutama Jonggu, dan mengajaknya hari ini untuk pergi. Namun seperti biasa Hani pasti belajar. Saat sampai rumah pun Hani masih belajar. Dan saat itu Enjo datang ke Sungju minta diajarin. Namun Sungju gak ada waktu yang membuat Enjo marah dan bilang, "Ya Wani, kamu bodoh sekali. Idiot, karena kamu aku tidak bisa belajar. Dan kakakku gak bisa tidur. Siapa sih kamu?" Pulang aja sana. But you know, Hani gak dengerin omongan Enjo sama sekali saking fokusnya. Wah, ada peningkatan nih Hani kita ini. Ya, tiba-tiba di hari ujung untuk ujian guys. Dimana teman-temannya pasti seperti yang kalian kira ya, di kelas hanya cap cip cup gumbang kucup. Namun beda dengan Hani yang ngerjain dengan serius. Lalu tibalah melihat hasil tesnya. Saat hasilnya sudah keluar, dia melihat Baeksunju jadi orang yang pertama lagi dong guys. Ya seperti yang udah diduga-duga, Sungju saat itu bilang ke Hani, dia seumur hidup gak pernah belajar, dan sekali belajar tentu harus mendapatkan nilai yang sempurna dong. Dan juga Sungju bilang selamat karena Hani dapat nilai yang bagus. Hani pun kaget dan dia melihat Hani ada di urutan 50 dan dia masuk study hall guys yang dia impikan dan menemukan Sungju. OMG. Lalu saat itu dia mengembalikan fotonya Sungju waktu kecil sambil bilang terima kasih.
Karena secara gak langsung Senju pun senyum. Bertanda apa ini? Lalu tiba-tiba saja gurunya memanggil Baek Senju dan bilang, bagaimana bisa kamu pergi begitu saja padahal banyak saksi, dan bilang kamu berjanji akan menggendong Hani keliling sekolah jika Hani masuk study hall. Lalu Hani pun bilang kalau mereka nggak jadi dan sudah dibicarakan, namun gurunya tetap kekeh. Keajaiban semacam ini mana bisa dilepas begitu saja. Dan gurunya sangat bangga dengan Hani dan bilang untuk gendong Hani. Namun Seungju nggak mau. Tapi teman-teman satu kelasnya menyorakan Seungju dan untuk menggendong Hani. Ya, scene pun berakhir guys. Thank you untuk yang sudah nonton ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Bye-bye.